Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya Kak Oman. Tapi kalau ada yang sedang sakit tetap semangat ya. Betul banget Kak Sani. Kita harus tetap semangat. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan keluarga kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai kebaktian sekolah minggu kita. Semuanya siapin Alkitabnya ya. Jangan makan-makan dan jalan-jalan lagi ya. Siap? Siap dong Kak. Yuk adik-adik, ambil sikap berdoa. Kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sambil bergerak ya Kak. Ya, ayo semuanya bangkit berdiri. Siapa di sini yang senang memuji Tuhan? Yeay, jangan malu dan malas ya. Tuhan senang loh dengan mendengar puji-pujian kita. Yuk, kita pujikan lagu Senang-senang Memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. Hey, Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Sekali lagi senang-senang. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. Hey, Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. janganlah malu, janganlah malas, dipuji-puji, melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang malam dan pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami bangun dalam keadaan sehat. Saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memimpin kami, memberkati kami semua. Secara khusus untuk puji-pujian yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Juga kiranya Tuhan memberkati agar hari ini dalam ibadah sekolah minggu kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang sedang merasa bahagia? Saya Kak. Wah, adik-adik juga banyak yang sedang merasa bahagia tuh Kak. Kalau Kak Sani, kenapa bahagianya? Karena hari ini Kak Sani bisa ketemu adik-adik Kak. Kalau Kak Oman gimana? Kalau Kak Oman bahagia karena Tuhan Yesus sudah persatukan kita jadi sahabat Kak. Wah, benar juga Kak. Kita semua adalah sahabat di dalam Tuhan Yesus Kak. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita bareng-bareng yuk nyanyi lagu ini. Hari ini ku rasa bahagia. Semuanya bergerak ya.
Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, masih ingat kan selama bulan ini kita bahas karakter apa? Betul banget, karakter sahabat. Kak Oman, pernah nggak kakak berantem sama sahabat kakak? Pernah sih, Kak. Kak Oman sebel banget sama sahabat kakak karena dia ngomongin rahasia kakak ke teman-teman yang lain. Terus Kak Oman sudah baikan nggak sama dia? Belum lah, Kak. Nggak mau temanan lagi. Wah, masa gitu sih, Kak? Tuhan Yesus, sahabat terbaik kita, saja bisa mengampuni kita yang jahat ini loh, Kak. Makanya kita perlu belajar mengampuni teman-teman kita juga, Kak. Begitu ya. Terima kasih ya, Kak, udah ingatin saya. Sahabat bersedia mengampuni ya, Kak. Betul banget, Kak. Kasih itu sabar dan mengampuni, Kak. Yuk Kak Oman dan adik-adik semua kita nyanyi pujian ini ya. KASIH. Terus kita sambung dengan kasih itu memaafkan. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, mengasihi, mengampuni lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan, tadi kami sudah bernyanyi memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di bulan Februari ini kita berbicara mengenai bersahabat. Khususnya di minggu ini, tema firman Tuhan kita, sahabat bersedia mengampuni. Adik-adik, firman Tuhan terambil dari kitab Lukas. Kita baca ya. Kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Tapi Kak Yuli membaca hanya di ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Adik-adik, pada pagi hari ini Kak Yuli mau bertanya dulu. Untuk adik-adik ya, siap ya? Apakah ada di antara adik-adik yang pernah bermusuhan, baik itu dengan teman, dengan kakak, ataupun dengan adik? Ada yang pernah bermusuhan, bertengkar, atau mungkin saat ini lagi bertengkar tadi ya? Nah, ketika adik-adik bertengkar, bermusuhan, setelah itu apakah ada adik-adik yang saling memaafkan? Ada? Wah, hebat adik-adik. Iya, ketika kita bermusuhan, bertengkar dengan saudara kita, dengan teman kita, patutnya kita saling memaafkan. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan berbicara tentang perumpamaan. Nah, di sini Tuhan Yesus sendiri yang menceritakan perumpamaan ini.
ada seorang bapak, dia orang yang sangat kaya, adik-adik. Kalau orang yang kaya pasti punya apa ya adik-adik? Betul. Dia punya rumah yang besar. Kemudian apa lagi? Punya tanah yang luas. Ada apa lagi ya? Iya, dia punya lumbung gandum yang penuh dengan gandum. Kemudian dia punya ternak, hewan, binatang yang banyak sekali. Wah, kaya sekali ya bapak ini. Nah, bukan hanya itu adik-adik. Bapak ini punya 2 anak. Ada yang anak pertama, si sulung. Kemudian anak yang kedua atau yang bungsu. Nah, adik-adik, ini yang si sulung, dia suka bekerja dengan rajin, nurut. Sedangkan si bungsu, yang adik, ternyata dia kurang rajin. Dia hidupnya lebih santai gitu. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, kita mau lihat apa yang dilakukan oleh si bungsu. Suatu hari adik-adik, si bungsu datang menemui bapaknya. Kira-kira mau ngapain ya dia? Dia bilang kepada bapaknya, "Pak, papa kan punya banyak harta nih. Dan kelak harta itu juga akan diwariskan kepada aku. Boleh tidak, Pak? Kalau aku minta hartanya sekarang, bagianku, warisan yang menjadi hakku, aku minta sekarang ya." Nah, adik-adik, bisa bayangkan bagaimana ya reaksi dari bapak tersebut? Bapaknya kaget. Aduh, kenapa ya? Anak saya yang bungsu sudah meminta warisan sekarang. Padahal adik-adik tahu, kalau warisan itu diberikan kepada anaknya ketika orang tuanya sudah meninggal. Nah, ini kan bapaknya belum meninggal. Anaknya sudah meminta, si bungsu sudah meminta bagiannya. Akhirnya bapaknya memberikan uang emas perhiasan kepada si bungsu. Wow, si bungsu senang sekali. Hore, hore, aku punya uang yang banyak. Nah, dia bukan hanya itu saja adik-adik. Dia bukan hanya bersuka cita, tetapi dia bilang sama bapaknya, "Bapak, saya akan meninggalkan Bapak. Saya akan meninggalkan rumah ini dan pergi ke tempat yang lain." Adik-adik bisa bayangkan, bapaknya sedih sekali. Anaknya mau pergi. Akhirnya dengan semangat si bungsu pergi meninggalkan bapaknya sama kakaknya si sulung. Dia pergi ke tempat yang baru. Di sana dia menghabiskan, dia hidup senang-senang. Dia tidak bekerja. Lama-kelamaan adik-adik, uangnya habis. Habis, akhirnya dia sudah mulai tidak, teman-temannya sudah menjauh dari dia. Dan apa yang dilakukannya adik-adik? Dia bekerja memberi makanan babi. Karena dia sudah lapar. Aduh, aku lapar sekali. Aku ingin makan. Nah, dia melihat ada makanan babi. Dia mau ambil makanan itu. Dia mau makan makanan babi adik-adik. Tapi dimarahin sama majikannya. Nggak boleh makan makanan babi. Dia sangat sedih. Langsung adik-adik, dia teringat akan bapaknya, teringat akan rumahnya.
Aduh, di rumahku begitu banyak orang-orang yang bekerja di rumah Bapak. Bapakku begitu kaya, punya makanan yang melimpah. Sedangkan aku di sini kelaparan, hidupku susah. Tetapi aku sudah berdosa, aku sudah bersalah kepada Bapakku. Apa Bapakku mau terima saya lagi ya? Tetapi dia bilang begini, bentar, saya harus pulang ke rumah Bapakku. Saya harus pulang. Walaupun saya nantinya mau jadi pelayan, mau jadi pembantu di rumah papa saya. Tidak apa-apa, saya mau pulang. Akhirnya si bungsu ini pulang. Dia pulang. Adik-adik, seperti yang tadi Kak Yuli bacakan, bapaknya sudah melihat dari jauh. Itu anak saya si bungsu udah pulang. Wah, bapaknya langsung berdiri adik-adik. Dia langsung cepat-cepat menemui si bungsu. Kira-kira apa ya yang dilakukan papanya? Dia marah-marah sama si bungsu? Tidak adik-adik. Bapaknya langsung merangkul, memeluk si bungsu, mencium. Karena bapaknya sangat rindu. Si bungsu bilang, aduh papa, minta maaf, saya sudah salah. Papa jadikan saya sebagai pembantu, bukan sebagai anak, gak apa-apa pak. Papanya bilang apa? Tidak, ayo pelayan, pembantu ambilkan baju, ambilkan cincin. Kita mau ngadain pesta yang besar, karena anakku yang bungsu sudah kembali. Wah, bapaknya sangat bersuka cita. Nah, adik-adik, dari cerita ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita melakukan kesalahan, berdosa, dan kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun, Tuhan akan mengampuni kita. Begitu juga adik-adik, ketika kita bersalah dengan teman kita, dengan kakak ataupun adik, cici dan koko, mari kita datang, kita meminta maaf kepada mereka. Kalaupun ada saudara kita, teman kita yang melakukan kesalahan, yang melukai hati kita, kita harus memaafkan mereka. Hari ini kita belajar bahwa sahabat bersedia mengampuni. Baik adik-adik, tetap semangat, tetap menjadi sahabat yang selalu mengampuni. Nah, kita akan mendengarkan temanmu yang akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Baik adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap saling mendoakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi sahabat yang bersedia mengampuni. Kami tahu Tuhan, di dalam pertemanan persahabatan kami, terkadang kami melukai hati teman kami ataupun kami dikecewakan. Tuhan tolong supaya kami bisa memaafkan dan kami boleh tetap menjalin persahabatan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentunya adik-adik dapat minta tolong pada papa mamanya ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan di gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Teruslah ingat untuk mengasihi dan mengampuni sahabat kita ya adik-adik. Yuk kita nyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan saat ini kami anak-anak-Mu boleh memberikan persembahan. Kami mengucap syukur oleh karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Dan hari ini sebagai bentuk ucapan syukur kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Berkati juga setiap orang tua kami yang sudah bekerja. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati sehingga mereka juga boleh bekerja dengan baik. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah situasi pandemi COVID yang semakin meluas, kami sebagai anak-anak Tuhan hanya datang memohon belas kasih dan anugerah Tuhan bagi bangsa kami. Di tengah-tengah pergumulan ini, kami anak-anak Tuhan memohon kiranya Tuhan memberikan jalan keluar supaya bangsa kami boleh terbebas dari COVID-19. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa supaya nanti kami sebagai anak-anak sekolah minggu juga
boleh kembali lagi dapat beribadah di gereja secara offline. Terima kasih, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan juga memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang mengajar kami. Tuhan tolong supaya mereka juga tetap sehat, tetap kuat untuk boleh melakukan pelayanan-pelayanan sekolah minggu bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi inilah doa kami, persembahan kami, dan kami mau menaikkan semua doa-doa kami ini hanya kepada Tuhan sebagai Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa menjaga dan melawat kami. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silahkan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih ya sudah setia kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.